Abel sebagai kameramen. Aku Tari sebagai asisten psikolog. Aku Bening sebagai pasien. Aku Dinda sebagai psikolog. Selamat menyaksikan video kami. Dadah. Ibu Bening, Iya. akan masuk Ibu. Halo, apa kabar? Ya begitulah Bu. Tadi dari mana? Dari rumah. Sendiri ya di sini? Iya. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu dengan nama kamu. Perkenalkan saya Bening. Saya berasal dari Pekanbaru. Kan baru. Sekarang mahasiswa atau kerja? Mahasiswa Mahasiswa di mana? di salah satu universitas yang ada di sini. Universitas ya. Nah, Bening kesini ada apa nih? Apanya bersekarang bukannya? Saya tuh mau cerita Bu, akhir-akhir ini saya lagi banyak pikiran. Apa? Karena seminggu yang lalu itu saya habis diselingkuhin Bu sama pacar saya. Pacar kamu ada di mana? Kami LDR Bu. Iya. Nah, jadi saya itu dapat info dari teman saya kalau karena kan ini dia punya cewek selingkuhannya itu tuh login akun Instagram di akunnya teman saya gitu loh Bu. Nah, jadi akunnya tuh nyangkut. Terus dia ada teman saya, jadi notifnya masuk. Jadi di screenshot sama teman saya. Terus kamu baca semua? Iya, saya baca dan ya terus saya kasih tahu dong sama dia, saya tanya baik-baik, tapi dia nggak ngaku. Gimana? Dan dia malah balik sama saya Bu. Mana balik? Iya, katanya saya asal-asal nuduh. Jadi udah seminggu ini kami tuh berantem terus Bu. Dia saya ada ketemuan dia nggak mau, katanya dia masih kerja terus nggak bisa nemuin saya. Saya bilang saya aja yang nemuin kamu ke sana. Apa ya, nggak usah gitu. Repot sekali ya kamu ya? Ya, saya mau menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, memang harus seperti itu sih. Tapi dia tuh kenapa tidak mau mengaku padahal bukti sudah ada di depan mata. Ibu tahu mereka itu masa iya kata dia cuma bilang gini, aku nggak ada apa-apa sama dia. Kalau nggak ada apa-apa kenapa mereka bisa berdua di dalam ruangan selama 8 jam, ngapain aja itu? Nah, gimana perasaan Ibu kalau Ibu nih soalnya siapa Ibu lagi gitu kan, misalnya berduaan sama perempuan, pasti Ibu overthinking kan. Nah, gitu juga saya, apalagi kami itu sekarang lagi LDR Bu, apalagi komunikasi itu sekarang jelek banget. Di chat hari ini balasnya tahun depan. Saya pusing Bu, belum kerjaan saya, tugas kuliah saya. Terus gimana tadi respon dia waktu kamu jadi bukti-buktinya? Ya dia ngelak Bu, kayak enggak ada, itu cuma abang adik biasa. Abang adik? Iya. Nah, yang perempuan ini sebenarnya memang dekat sama saya Bu. Kamu tahu? Saya tahu yang perempuan itu memang dekat sama saya. Dan dia waktu kami masih di sana sama-sama, dia kayak mendukung sekali hubungan saya, tapi kenapa dia sekarang jadi kayak gini? Jadi teman-teman lah ya. Ya, saya suka sama dia. Berarti itu dekat mereka itu kamu pernah kasih nomor cowok kamu ini ke dia ya? Atau gimana? Kok bisa mereka tuh komunikasi gitu? Mungkin cowok tuh yang ngasih kan, cowok itu waktu itu saya bilang sama dia kan, Bu, kami teleponan nih belum jumpa. Saya bilang kami tuh mau milih apa dia bilang nggak ada milih-milih, ada yang udah nggak salah kok. Dia terus membela cewek itu Bu. Dia nggak mikirin apa pacarnya di sini overthinking, mikirin dia di sana berdua sama cewek itu ngapain, nanti malam-malam mereka bisa jumpa. Dan aku di sini pusing mikirin Banyak ya pikiran negatif muncul gitu. Iya Bu, dan Ibu tahu dia di VR terus marah-marah gara-gara saya tuh cewek itu Bu. Terus dia bilang mungkin cewek itu ngadu ya sama dia, terus dia marah-marah sama saya Bu. Ya saya paham perasaan kamu gimana sebagai sesama cewek seperti ini. Pasti kita overthinking ya.
Padahal saya itu effort loh Bu sama dia, kayak sebulan sekali tuh saya pasti ke sana ke tempat dia. Dia ke tempat saya belum tentu sebulan sekali. Tapi dia kayak gini sama saya. Jadi saya pusing gimana saya menghadapi semua ini, semua teror-teror ini, chat-chat dia, semua permasalahan yang ada di hidup saya Bu, sampai saya menetarkan tugas saya. Sebenarnya kalau misalnya kamu ada masalah, kamu biasanya melakukan apa? Saya termasuk yang suka menyakiti diri sendiri sih Bu, ya, apa masalah diri saya. Kalau misalnya untuk bermain bersama teman atau kamu suka membaca? Baca apa biasanya? Saya biasanya membaca novel. Nah, baik, mungkin pertemuan kita hari ini sudah di sini. Jadi besok dijadwalkan lagi untuk minggu depan yang kita bertemu. Oke. Saya izin untuk menyampaikan terima kasih untuk hari ini. Jadi jalan, jadi lebih baik. Nah, jadi jenis komunikasi yang digunakan dan refleksi terhadap tantangan penggunaan jenis komunikasi dalam video konseling kami kali ini, yaitu ada jenis komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih, seperti saat berdiskusi dengan kepala desa, berinteraksi dengan warga, atau mengajar anak-anak, dan juga saat berkonseling. Nah, komunikasi yang ada dalam video kami itu juga termasuk komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah jenis komunikasi di mana pembicara dan pendengar secara aktif bertukar pesan dengan adanya umpan balik, feedback, dan interaksi. Ini berarti informasi tidak hanya mengalir dari satu pihak ke pihak lain, melainkan ada proses saling memberi dan juga menerima yang dilakukan pada sesi konseling. Adapun refleksi yang terdapat pada video kami, yang pertama, sebagai konselor itu memerlukan kesabaran dan empati yang tinggi. Nah, konselor juga harus belajar mendengarkan aktif dan menyesuaikan gaya bicara dari si klien. Kemudian, yang terpenting adalah membangun kepercayaan agar klien bisa lebih terbuka kepada konselor.